Menguak gaji Miftah Maulana alias Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden yang disorot usai viral mengolok penjual es teh. Setelah kejadian tersebut viral di media sosial, banyak netizen yang penasaran dengan besaran gaji utusan khusus presiden. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih dikenal sebagai Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden. Ia dilantik pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta. Gus Miftah menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lantas berapa gajinya? Mengutip Kompas.com, untuk honor para utusan khusus Presiden disesuaikan dengan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Disebutkan dalam Perpres tersebut, gaji dan hak keuangan lainnya seorang utusan khusus Presiden disamakan dengan level menteri. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri. Tulis pasal 22 Perpres nomor 137 tahun 2024. Merujuk pada pasal 2 PP nomor 60 tahun 2000 yang mengatur hak keuangan Menteri Kabinet, Menteri Negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Penghasilan menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya adalah tunjangan jabatan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 sebesar Rp13.608.000 per bulan. Dengan demikian, total gaji pokok dan tunjangan menteri dan pejabat setingkat menteri seperti utusan khusus Presiden bisa mencapai Rp18.648.000 setiap bulannya. Selain itu, pejabat setingkat Menteri Negara juga mendapat fasilitas dana operasional yang bertujuan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus. Pemberian dana operasional Menteri Negara tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan, Permenkeu Nomor 268, PMK 05, 2014 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dana operasional menteri, pimpinan lembaga. Utusan khusus Presiden berhak mendapatkan kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme jaminan asuransi kesehatan. Mereka juga akan mendapat biaya perjalanan, biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, serta biaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Nyesel atau saya di sana belum sakit dapat, gitu. saya di sana belum dapat rezeki mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual, sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, mana ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Nganu ya, kecewa gitu ya. Iya Pak, Nyesel atau saya di sana belum sakit dapat, gitu. saya di sana belum dapat rezeki mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ningali teng TV niku nggih nyari nganu napa nggih mbok nggih lorong nggih. Ibu juga Ibu udah
ini mertua, istri lagi silakan. Buntut hinaan terhadap pedagang es teh hingga viral, kini muncul petisi untuk copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden. Diketahui nama Gus Miftah jadi sorotan setelah dirinya diduga menghina seorang pedagang es teh di Magelang dalam acara pengajian pada November lalu. Tak hanya banjir kritikan, desakan agar Miftah dicopot dari jabatannya juga muncul dalam petisi di laman change.org. Update terbaru, petisi yang dimulai pada Rabu 4 Desember 2024 itu sudah ditandatangani 200.000 orang lebih pada Jumat 5 Desember pagi. Menanggapi petisi ini, Miftah pun buka suara. Dalam pernyataannya pada Rabu 4 Desember, Miftah mengaku jangan menanyakan desakan pencopotan jabatan itu kepadanya. Lantaran hal itu ia nilai bukan wewenang dirinya pribadi. Miftah hanya mengatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya dan mengakui kesalahannya. Ia juga mengaku sudah meminta maaf kepada pedagang es yang bernama Sun Haji tersebut, mendatangi langsung ke kediamannya di Mila dadi sinden. Layu dadi loni. Setelah viral diduga menghina pedagang es teh di Magelang, baru-baru ini video lama Gus Miftah merendahkan pesinden dan komedian senior Yati Pesek disorot netizen. Dalam video yang diunggah di akun media sosial X @Taufik Kamis 5 Desember 2024, Gus Miftah bertemu Yati di acara wayang. Saat itu ia melempar guyonan yang menurut publik melampaui batas dan kurang ajar. Karena saat itu Miftah menghina fisik Yati, bahkan menyinggung pekerjaan PSK. Mendengar hal itu, Yati tidak tertawa seperti para hadirin. Yati bahkan diduga juga langsung menyampaikan kemarahannya. Ia menyampaikan bahwa Miftah bukan merupakan seorang ustadz maupun kiai di acara tersebut saat itu. Yati juga menyayangkan aksi Miftah yang melontarkan kata-kata kasar. Pengamat politik Roky Gerung turut mengkritik dan memberikan sindiran pedas untuk utusan khusus Presiden Gus Miftah yang menghina penjual es teh. Roky Gerung menyebut tindakan Gus Miftah wajar bagi orang yang mendadak berkuasa. Ia pun mendesak Presiden Prabowo Subianto agar bertindak tegas ke Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jakarta, kritikan itu disampaikan Roky Gerung melalui podcast di channel YouTube-nya yang tayang pada Rabu 4 Desember. Ia menyebut sikap pongah tak hanya dilakukan Gus Miftah saja, namun sikap tersebut juga dilakukan oleh orang-orang yang mendadak memegang jabatan tinggi atau kekuasaan di pemerintah. Seperti Gus Miftah yang disebut tiba-tiba berada di sekitar kantor kepresidenan. Bahkan Roky Gerung menyebut sikap Gus Miftah arogan. Lantas ia meminta Prabowo mengambil langkah khusus terhadap kasus-kasus seperti itu. Pengamat politik ini meminta agar Prabowo tak hanya memberikan teguran saja untuk Gus Miftah. Ia juga berpandangan bahwa semestinya rakyat yang harus bersikap angkuh terhadap pejabat, bukan sebaliknya.